Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kukuh Septiana. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk kategori 1 gelombang yang kedua di LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang saya laksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 8.30 sampai 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di ruang kelas SMK Bunda Satria Wangon. Materi yang saya ambil adalah materi program linier dengan metode problem based learning dan pendekatan saintifik dengan metode diskusi kelompok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Di tempat duduk siap, dan untuk mengemari kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar materi itu sudah saya tampilkan di layar monitor. Apa? Program linier. Program linier. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu. Farah ada? Surya? Nur Fauzi? Riko? Ardian, Rifandi, Ferdianto, Setia, Nur Aziz, Ilham, Sahira, Putri, Winda. Oke, sudah berangkat semua ya? Baik. Kemarin saya sudah mengirim materi tentang program linier menentukan nilai maksimum minimum ke grup WhatsApp. Silahkan nanti pada proses pembelajaran ini ada semua anak-anakku semua nanti diperbolehkan atau dipersilahkan bisa membuka HP untuk browsing, mencari literatur penyelesaian masalah yang nanti akan ada itu di Google, di WhatsApp, materi yang saya kirim ke WhatsApp, di YouTube, kayak gitu boleh. Paham? Silahkan, boleh dikeluarkan, boleh dibaca-baca dulu itu. Apa sudah dibaca untuk materinya yang saya kirim ke grup WhatsApp? Sudah? Sudah. Sebelum saya lanjut ke materi, untuk menambah semangat yel-yelnya, yuk, siap, gerak. SMK? Iya. SMK? Iya. Bunda Satria? Saya. Oke, tepuk tangan. Baik, sudah ya, semangat ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini menentukan nilai maksimum minimum, kalian sudah baca-baca di materi yang saya kirim lewat grup WhatsApp, dan tujuannya pada pertemuan hari ini yaitu itu, satu, nanti menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua,
Yang ketiga, intinya nanti dari proses pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian semua setelah proses pembelajaran ini bisa menentukan nilai optimum. Misalkan nanti ada keuntungan maksimumnya berapa, kerugian minimumnya berapa, nanti bisa dicari, dipelajari di materi program linear. Saya yakin dari adik-adik semua ada yang jurusannya jurusannya TKR ya, teknik kendaraan ringan, otomotif. Tapi tidak dipungkiri juga nanti kalian bisa jadi pengusaha kan? Kayak gitu. Jadi setelah belajar program linear ini, nanti manfaatnya setelah kamu jadi pengusaha, nanti kamu bisa menentukan keuntungan maksimumnya berapa, menentukan kerugian minimumnya itu berapa. Nanti bisa dihitung terlebih dahulu dari kita mempelajari atau kita setelah tahu program linear. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya putarkan video. Saya akan memutarkan video. Dari video ini itu berisi permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan program linear. Kalian simak, pahami, nanti kurang jelas ditanyakan. Silakan. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue. Dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala dari masalah program linier. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Nah, itu video yang sudah ditampilkan. Ada apa saja tadi permasalahannya? Ada siapa? Di situ ada siapa? Raymond. Raymond membuat apa? Kue. Yang dibuat apa Raymond? Donat dan cupcake. Kalau kita misalkan donat X tadi ya, terus cupcake itu kita misalkan Y, gitu. Berarti kan X plus Y kan? Terus kalau persediaan tepung, di situ ternyata persediaan tepungnya tadi berapa? 240 gram. Untuk membuat kue donat misalkan nanti tadi membutuhkan berapa kilo untuk donat? 30 gram tepung. Untuk cupcake? 20 gram. Padahal persediaan kue Raymond itu berapa persediaan kuenya? Persediaan tepungnya, persediaan tepungnya
240 gram. Kalau persediaannya hanya 240, berarti kan kurang dari sama dengan 240. Karena persediaannya hanya 240, tidak bisa lebih dari 240. Maka tepung itu kurang dari, ini tepung. Tepung itu kurang dari sama dengan 240. Terus daya tampungnya? Daya tampungnya etalasenya itu hanya 10 kue. Berarti tandanya apa? Kurang dari sama dengan 10 kue. Karena tidak bisa lebih dari 10. Bisa dipahami? Bisa. Ini sudah kita pelajari kemarin pada saat membuat model matematika. Dari video yang tadi saya tampilkan, ada masalah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, saya punya masalah seperti ini. Saya punya masalah seperti ini. Silakan disimak. Jika kamu seorang pedagang furnitur dan kamu ingin mengirim barang kepada pelanggan, kamu terdiri atas 1.200 kursi lipat dan 400 meja lipat. Untuk keperluan tersebut, kamu akan menyewa truk dan kol. Untuk dapat memuat 30 kursi lipat dan 20 meja lipat. Terus sedangkan kol dapat memuat 40 kursi lipat dan 10 meja lipat. Ongkos sewanya untuk truk itu 300.000 dan untuk kol 200.000. Tentukan jumlah truk dan kol yang harus disewa agar ongkos pengiriman yang kamu keluarkan itu minimum, serta buatlah kesimpulannya. Intinya itu, ada masalah seorang pedagang furnitur ya mau mengangkut 1.200 kursi dan 400 meja. Kamu mau menghitung supaya minimum itu kamu harus menyewa berapa truk dan kol. Kamu cari masalah penyelesaiannya dari masalah ini. Dari masalah ini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kalian nanti dibikin menjadi beberapa kelompok. Nanti satu kelompok 4 anak ya. Nanti kalau ada yang 3 nggak apa-apa. Satu kelompok 4 anak. Silahkan kalian semua satu bangku depan dengan belakangnya aja nggak apa-apa. Digabung bentuk kelompok, satu kelompok 4 anak. Silahkan bentuk kelompok dulu. Sudah? Saya namakan ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk LKPD ini permasalahan ini sudah saya tulis ini di lembar LKPD. Nanti satu kelompok mengumpulkan satu LKPD ini, kumpulkan lagi, tulis nama anggota kelompoknya siapa saja, nanti dikumpulkan lagi. Terus nanti juga ada, nanti diundilah salah satu kelompok ini maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, diskusinya. Nanti yang lain kalau ada kesalahan nanti bisa menanggapi. Bisa dipahami? Ya, ini saya bagi LKPD-nya dulu. Silahkan dikerjakan, diskusikan, boleh buka Google, boleh buka YouTube, boleh buka materi yang dari saya, itu banyak contoh soalnya. Terus
ditulis di lembar LKPD 1, nanti yang dikumpulkan, tulis nama anggotanya siapa saja, terus yang lain punya arsip di buku masing-masing. Ada permasalahan bisa ditanyakan ke saya. Oke ya? Silakan mulai mengerjakan. Ada pertanyaan? Sudah belum? Sudah? Mau bertanya, Ya, gimana? ini truknya kan X, call-nya Y itu benar begini, terus habis itu kita bikin tabel. Dibikin tabel. Boleh truknya X, boleh call-nya Y, boleh mau dibolak-balik, truknya yang Y, call-nya yang X juga boleh, tapi nanti yang ke bawah mengikuti terus harus sama. Terus dibikin tabel seperti ini. Untuk truk itu kursinya 30, mejanya 20 kayak gitu. X, call-nya Y, kursinya 40, mejanya 10 kayak gitu. Ya boleh nanti dibikin seterusnya seperti itu. Jangan di atas truknya X nanti di bawah truknya Y, ya nggak boleh. Tapi kalau dari atas sudah seperti ini boleh. Yang penting sampai ke bawah sama. Kayak gitu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalian tadi sudah mendiskusikan permasalahan itu. Untuk presentasi, saya modelnya pakai undian aja ya. Ini saya sudah bikin undian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, ketua kelas, diambil yang presentasi kelompok berapa? Siap, kelompok 3. Kelompok 3. Yuk, maju. Tepuk tangan. Nanti yang lain nulis, ada yang presentasi. Jangan campur ya, nanti udah nulis terus presentasi gitu. Nanti dibagi-bagi tugas saja. Ini satu. Yuk, silakan. Itu. Bagi tugas, nanti ada yang presentasi. Sudah, tinggal yang kedua gambar grafik ya. Berarti langkah-langkahnya apa? Yang lain. Yang pertama apa? Menentukan apa dulu yang pertama? Model ya. Model. Yang kedua menggambar grafik. Sama. Terus yang ketiganya uji titik pojok. Titik pojok daerah penyelesaiannya itu diuji, mana yang paling banyak itu maksimum, mana yang paling sedikit itu minimum. Iya. Ini betul untuk langkah-langkahnya, untuk pengerjaannya. Yuk dijelaskan. Farah, mulai boleh sambil nunggu itu. Yuk, mulai. Baik, saya jelaskan. Masalah pertama, misal truk X, call Y. Diketahui X, Y, kursi truk X 30, call Y. Ditunjukkan, boleh ditunjukkan pakai tangan aja boleh. Yuk, truk X, kursinya call Y 40 kursi, jumlahnya 1.200. ya. Truk X meja 20, call Y meja 10, jumlahnya 400. Model matematikanya 30X plus 40Y kurang dari sama dengan 1.200 dibagi 10 menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. Ya, itu persamaan satu ya. Persamaan kedua, Persamaan kedua, 20X plus 10Y
kurang dari sama dengan 400 dibagi 10 menjadi 2x plus Y. Y kurang dari sama dengan 40. Ya. Jadi model matematikanya 3x plus 4y kurang dari sama dengan 120, 2x plus y kurang dari sama dengan 40, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan f x, Y. y sama dengan 300.000 x plus 200.000 y. Sama semua untuk model matematikanya? Sama. Sudah, model matematika ketemu, terus sekarang gambar grafiknya. Digambar. Dari model matematika itu digambar gimana? Persamaan 1? Dari persamaan 1, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 120. Yang pertama x Nya 0. y 30, Ya, X-nya 0, Y-nya 30. Kalau Y-nya 0, x-nya 40. 40. Mana grafiknya? 1 0,430 sama 40,0. Ya, terus bersama garis 2. Garis 2, 2x plus y kurang dari sama dengan 40. X 0, y 40. Ya, X-nya 0, Y-nya 40. Betul. Lanjut. Y 0, x-nya 20. Betul. Grafiknya mana? Grafiknya Ya, gambar ya. Sama itu. Itu garisnya. Terus yang diarsir kemana? ke bawah Ke bawah. Kenapa ke bawah? karena kurang dari Kurang dari ya. Ya, karena kurang dari semua. Terus X-nya semua proses pembicaraan kita adalah positif. Jadi X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Berarti titik pojok yang dipakai mana saja, Farah? Berapa? Titik pojok yang dipakai berapa saja tadi? 20,0. Terus Yuwin, bantuin. Mana? Titik pojok yang dipakai berapa saja? 20,0. Terus 8,24. Terus 0,30. Titik pojok daerah penyelesaiannya. Paham ya? Terus titik pojok itu disubstitusikan ke mana, Farah? Disubstitusikan ke fungsi itu tujuan. Yuk, bacakan, Farah. Berapa itu titik pojoknya? Uji titik pojoknya. titik pojoknya 20,0, 8,24, 0,30. Ya. 300.000 kali 20 plus 0 sama dengan 6 juta. Ya. 300.000 plus dikali 8 plus 200.000 kali 24 7 juta 200. 300.000 kali 0 plus 200.000 kali 30 sama dengan 6 juta. Ya, jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya agar ongkos pengiriman minimum maka sewa truk 20 atau sewa kol 30. agar ongkos pengiriman minimum maka didapat itu nyewa truknya 20 atau nyewa kol 30. Bisa dipahami? Semua sama? Betul ya? Silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Baik, untuk lembar kerja sudah dibahas, kalian semua sudah bisa mengerjakan. Kesimpulannya apa berarti? Untuk menentukan nilai maksimum minimum, kesimpulannya apa yang didapat dari kamu mengerjakan LKPD tadi? Satu, apa dulu? Membuat model matematika. Yang kedua, gambar grafik. Yang ketiga, uji titik pojok. Terus nanti yang terakhir menentukan mana yang paling banyak apa maksimum, mana yang paling sedikit minimum. Betul? Bisa dipahami? Bisa. Ini kesimpulannya. 1, 2,
Buatlah. Ya, kesimpulan atau langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum. Hasil kesimpulan kamu tadi. 1, buatlah model matematika. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian. Ini sudah gambar ya. Terus berikutnya, tentukan koordinat titik pojok. Titik pojok ini daerah penyelesaiannya, titik pojoknya sudah ditentukan. Yang berikutnya lagi, hitunglah nilai fungsi objektif ini, fungsi tujuan ini. X dan Y-nya itu hasil substitusi dari titik pojok yang kamu cari tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih untuk presentasinya tadi, terus pengambilan kesimpulannya kalian sudah luar biasa. Nanti setelah kesimpulan tadi ini terus mengerjakan LKPD, nanti akan ada post test. Evaluasi saya pakai untuk nilai ulangan, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nanti silahkan 2 nomor dikerjakan. Nanti dikumpulkan sebagai nilai pengetahuan. Dan hasil LKPD tadi itu dikumpulkan dulu sini. Tulis nama, kelompoknya siapa saja, terus hasilnya dikumpulkan sini. Berikutnya, silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Yuk, sampaikan apa yang kalian rasakan setelah proses pembelajaran ini untuk menentukan nilai maksimum minimum dengan metode problem based learning. Kalian berkelompok, perasaan kalian apa? Salah satu? Yuk. Lebih mudah memahami. Apa ada lagi? Belajarnya lebih seru karena berkelompok ya, presentasi kayak gitu ya. Nah, ya boleh. Ada lagi? Tapi kalian suka nggak dengan metode seperti ini? Suka. Besok pertemuan berikutnya nanti kita masuk materi trigonometri. Nanti metodenya saya pakai problem based learning, masih berkelompok seperti ini. Kamu diskusi sendiri. Bisa dipahami? Sebelum evaluasi, yel-yel kita seperti biasa untuk menambah semangat kita. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bunda Satria? Jaya. Tepuk tangan untuk kami. Untuk evaluasi, saya pakai untuk nilai ulangan. Saya punya 2 soal. Di layar sudah ada, saya tampilkan di layar. Kalian kerjakan di kertas, tidak usah ditulis soalnya, kalian tinggal diketahui apa, ditanyakan apa, terus penyelesaiannya. Bisa dipahami? Saya kasih waktu 10 menit, kerjakan 2 nomor, dikumpulkan, saya pakai untuk nilai ulangan. Siap? Silahkan mulai mengerjakan. Waktunya habis, silakan cepetan dikumpulkan. Sudah semua ya? Ya, ini saya pakai untuk nilai ulangan atau nilai evaluasi pada pertemuan pada hari ini. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Depan duduk siap gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.